kita, mata hati kita untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah, meyakini adanya Allah dengan segala ciptaan. Kalimat Al-Hadi. Al-Hadi adalah bermakna zat yang maha menunjukkan. Allah adalah zat yang memberi penglihatan pada hambanya dan mengenalkan pada jalan untuk mengenali Allah, sehingga hamba yang ditunjukkan bisa mengakui dengan ketuhanannya Allah dan bisa bertahan hidup sampai masa yang ditentukan. Kalau dalam hal agama yang Allah tunjukkan sehingga bisa memahami, kemudian dalam hal ibadah bisa untuk mendapatkan kemaslahatan selama hidupnya, dan Allah memberi segala sesuatu pada kejadiannya dan menunjukkan rezekinya, tujuan hidupnya, dan juga Allah menunjukkan pada orang-orang iman pada petunjuk hidupnya, semua hal yang untuk bertahan hidup sampai masa yang ditentukan tentunya, sampai kita menemui ajal kita masing-masing. Kalau dalam hidayah ya umpama dia di awal atau belum iman ya sampai menetapi hidayahnya sampai ajalnya. Kemudian Allah menunjukkan pada orang-orang iman terhadap jalan yang lurus, jalan yang mana ketika kita tetapi ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah tentunya. Kemudian bahwa menetapi jalan yang lurus ini ya jalan yang kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, meminta petunjuk yang lurus masuk surga, tentunya jalan yang kalau kita jalani atau kita ikuti petunjuk itu akan mengantarkan kita kepada tujuan kita, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Maka dalam hal ini Al-Hadi, Allah menunjukkan terhadap ma'isyah kita, tapi kemudian menunjukkan agama kita. Berikutnya adalah ke-95 Al-Badi'u, Allah yang maha menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Allah adalah zat yang menciptakan makhluknya dengan tanpa contoh sebelumnya, dan Allah menampakkan keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah dan keanehan-keanehan hikmahnya Allah. Tentunya para kaum muslimin muslimah di dunia ini banyak hal-hal yang mungkin masih misteri, apalagi makhluknya Allah yang ada di lautan. Tetap banyak makhluknya Allah yang Allah ciptakan, kalau penciptaannya Allah yang belum kita lihat. Di sana keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah juga yang menciptakan, dan semua itu ketika kita baru temukan kemudian baru diteliti, dan tentunya ya Allah, yang mana Allah menciptakan hal itu tanpa nyontok, tanpa nyontek sedikit pun. Allah menciptakan sesuatu belum ada kreator sebelumnya, ya barulah Allah saja, sehingga makhluk-makhluk baru itu seringkali banyak ditemukan, menunjukkan bahwa Allah maha menciptakan terhadap sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, atau juga menciptakan banyak keanehan-keanehan yang tentunya hambanya berhak untuk mempelajarinya, untuk memperkuat keimanannya. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah ke-96, ialah Al-Baqi. Al-Baqi berarti Allah zat yang maha tetap. Allah adalah zat yang kekal wujudnya. Zatnya Allah tidak akan rusak, tidak akan mengalami kerusakan. Allah tidak akan geser, berubah. Allah kekal, abadi, itu, dan segala kesempurnaan dan keagungannya Allah. Dalam segala keadaannya Allah, zatnya Allah, baik sifat, perbuatan, dan kekuasaannya. Jadi tidak ada yang akan rusak dan hancur bagi Allah, kekekalannya sempurna. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, tentunya kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ialah Allah yang mana ketika segala sesuatu hancur,
Allah tidak. Ketika segala sesuatu binasa, maka Allah akan tetap di atas singgasananya. Berikutnya adalah Al-Warithu, di mana Allah yang ke-97 adalah zat yang maha mewaris. Allah adalah zat yang kekal dan tetap, di mana setelah semua makhluknya Allah rusak dan binasa, Allah tetap ada. Dalam arti segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah, zatnya Allah. Itu sesuatu yang sangat mutlak. Allah adalah zat yang mewarisi segala sesuatu setelah seluruh makhluknya di bumi ini telah binasa, atau langit dan bumi yang bertingkat-tingkat juga hancur dan tidak ada lagi. Semuanya akan diwarisi oleh Allah. Kemudian Allah adalah zat yang mewariskan pada orang-orang iman terhadap jatah surganya orang-orang yang tidak beriman. Rumah-rumahnya orang yang tidak beriman itu Allah wariskan kepada orang iman. Bahkan mewariskannya Allah terhadap harta bendanya mereka itu sewaktu di dunia dan juga nanti di jatah akhiratnya. Bahwa sebenarnya orang-orang iman itu, orang-orang yang tidak beriman itu ya punya jatah surga, tapi mereka atau karena dijatah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah, sehingga jatah mereka yang sebenarnya diberikan kepada ahli surga. Ini sifat mewariskannya Allah. Kemudian Allah berikutnya bahwa Allah mewariskan pada orang-orang yang telah dipilih Allah karena rasa cintanya Allah kepadanya. Allah memilih pada kemuliaannya Allah pada orang yang Allah kehendaki terhadap warisan ketika hidup di dunia yang paling agung atau yang paling tinggi, yang paling mulia terhadap hambanya yang dipilih, ialah kitab Allah berupa Al-Quran. Kalau saat ini ya tentunya kepada Nabi Muhammad SAW diteruskan umat-umatnya yang sama-sama mempelajari dan meyakini terhadap kitabillah. Dan Allah beri nikmatnya pada orang-orang yang dikehendaki dari hambanya berupa orang-orang yang terpilih lagi. Mereka bisa menghafalkan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dan mengikuti petunjuk di dalam kitab Allah, di mana tingkat derajat surganya juga akan tinggi. Kalau hamba-hambanya Allah yang bisa hafal dan juga mengamalkan Al-Quran, bisa memberi syafaat kepada keluarganya, tentunya para nabi dan para orang-orang iman di zaman dahulu yang hafidul Quran juga sangat banyak, derajatnya akan tinggi karena telah dipilih oleh Allah. Kemudian 98 kalimah ar-rasyid. Ar-rasyid ialah Allah zat yang maha cerdas, atau saya dimaknai Allah zat yang maha memberi petunjuk. Allah adalah zat yang memberi petunjuk pada makhluknya pada kemaslahatannya, dalam arti menjamin kehidupan makhluknya ialah hamba-hambanya Allah yang ada di dunia. Allah mencukupi terhadap keperluannya, sehingga apa yang ada di dunia ini sudah Allah tanggung, Allah cukupi, Allah jamin kemaslahatannya. Kemudian Allah adalah zat yang teratur dan tertib pengaturannya. Ketertibannya Allah maha sempurna, sangat luar biasa dan maha benar. Semuanya berdasarkan sunnah-sunnah yang benar dan tertib, dan tanpa usulannya orang-orang yang usul atau dukungannya orang-orang yang mendukung, yang mensupport. Artinya bahwa Allah itu telah benar, telah cerdas, tidak membutuhkan ahli nasihat. Zat yang maha sempurna dan maha cerdas, maha di atas segala-gala hambanya, segala makhluknya. Kemudian yang terakhir adalah kalimah as-sabur. Allah zat yang maha sabar atau banyak sabarnya. Allah adalah zat yang mencakup luasnya kesabarannya Allah. Kesabarannya Allah itu mencakup kepada ahli kufur, orang-orang yang fasik, juga orang-orang yang maksiat, yang menentang. Dan Allah sabar dan mencegah siksaannya untuk turun tergesa-gesa kepada orang-orang yang aniaya dan ahli durhaka. Maka